Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Sudah Fitri suaranya? Tes, jelas nggak suaranya? Jelas lumayan Ustazah. Oke, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang begitu banyak pada pagi hari ini kepada kita semua. Alhamdulillah pada sehat ya. Dada Fitri, Bunda Gas, yang lain belum bergabung. Ada siapa lagi yang sudah bergabung? Tes mic, ini kedengar suaranya nggak? Takutnya lagi bermasalah soalnya. Kedengar Ustazah. Kedengar ya? Ya pada sehat ya? Kaifa halukunna? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Ustazah? Bikhair, alhamdulillah. Eh, kita, kita lupa salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, pada tabiin, atba'ut tabiin, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita sudah masuk pada surah Al-Zalzalah ya. Pekan kemarin surah Al-Qari'ah itu membahas tentang hari kiamat, maka sekarang pun masih berhubungan dengan surah Al-Qari'ah ya. Itu masih tentang hari kiamat, Al-Zalzalah ya. Insyaallah. Sebelum kita masuk pada tadabbur, seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya bersama-sama. Insyaallah sudah pada hafal ya. Boleh dibuka mikrofonnya, akhwati fillah mengikuti. Kalau ada yang berhalangan nggak apa-apa, bisa didengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Yang lain ada? Sudah Fitri aja. Bunda Trias, Hadirah. Insyaallah ini pada kemana nih? Boleh dibuka mikrofonnya akhwati fillah. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وأخرجت الأرض أثقالها. Wa qala al insanu ma laha. وقال الإنسان ما لها. Yawma'idzin tuhadditsu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها أخبارها Bi anna rabbaka awha laha.
بأن بأن ربك أوحى أوحى لها لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يومئذ يصدر يصدر الناس الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن فمن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن ومن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يره. Wah, barakallahu fikunna akhwati. Semoga setiap hurufnya menjadikan kebaikan ya untuk kita semua dan bisa memanen pahala kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, di surah Al-Zalzalah kita masuk pada tadabbur. Surah Al-Zalzalah ini termasuk kategori madaniyah ya. Pernah dengar gak biasanya katanya kalau tentang hari kiamat itu ayatnya makiyah, betul ya? Tapi kenapa makiyah? Karena waktu Rasulullah berdakwah di awal-awal dakwah itu untuk mengajarkan kaum muslim, kaum orang-orang Quraisy, mereka yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, gitu ya. Sehingga di zaman sebelum Rasulullah berhijrah itu kebanyakan makiyah dan membahas tentang hari kiamat. Nah, tapi kalau Al-Zalzalah ini khusus ya, membahas hari kiamat tetapi dia kategorinya madaniyah. Masya Allah ya. Kenapa? Nah, ini surat Al-Zalzalah ini turun setelah surah An-Nisa. Ya, yang mana di dalam surah An-Nisa itu membahas tentang tentang warisan. Sehingga di sini menjelaskan bahwa jangan sampai kalian terbuai ya, tertipu dengan yang namanya harta benda sehingga melupakan akhirat. Sehingga setelah surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Zalzalah, maka ini termasuk golongan madaniyah atau surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Begitu ya. Ya, sekilas tentang Al-Zalzalah. Di sini ayat pertama kita masuk ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya atau seguncang-guncangnya. Ini menunjukkan dahsyat. Oke, kita perhatikan akhwati fillah dalam surah Al-Zalzalah ini ada dua pengulangan kata. Ya, seperti ayat-ayat yang lain, kalau ada dua kata yang diulang, biasanya apa? Di surat yang sebelumnya menunjukkan dahsyat ya, menunjukkan dahsyatnya kejadian tersebut. Zulzil. Jadi pernah dengar kata zilzal ya, dalam bahasa Arab zilzal itu gempa bumi ya. Zilzal adalah gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzala, diguncangkan. Maksudnya gempa bumi yang sangat dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Allah ulang kata pertama, yang pertama dan kedua ini menunjukkan dahsyatnya guncangan kelak di hari kiamat, gitu ya. Kalau dulu 3 tahun yang lalu pernah terjadi gempa 6,5 ya, 6,5 itu ternyata bikin rumah hancur ya di Cianjur, subhanallah. Dan kenceng sekali. Bahkan saking kencengnya, pusatnya ada di Cianjur gitu ya, tapi yang di Jakarta dan sekitarnya pun merasakan, betul nggak? Betul ya. Nah, ini bayangkan akhwat ummahati fillah, guncangan di hari kiamat, gempa di hari kiamat itu tidak ada tidak pernah terjadi di muka bumi. Saking dahsyatnya di hari kiamat ya. Kalau kemarin mungkin beberapa hari yang lalu terjadi guncangan gempa 7,2 ya di Jepang, itu pun luar biasa dahsyatnya, kenceng banget, jadi banyak yang meninggal. Dan kalau terjadi di hari kiamat ini lebih-lebih lagi dan guncangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga Allah mengucapkan zulzilatil ardu zilzalah, akan terjadi gempa yang sangat dahsyat di hari kiamat kelak. Ya, kemudian di sini
Ibnu Abbas mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, yaitu yang sangat dahsyat, yakni bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya hingga menimbulkan kehancuran. Ini tidak tertulis ya. Bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya. Dalam ayat ini disebutkan wasuyiratil jibalu fakanat saroba, ya. Gunung pun akan berjalan saking kencangnya getaran tersebut, ya. Kemudian juga ayat sebelumnya yang kita bahas di pekan kemarin, bahwa gunung itu akan hancur lebur, ya. Akan Allah cabut, ya, dari cabut dari muka bumi. Dan ini terjadi setelah adanya guncangan yang luar biasa, ya, yang di dalam gunung hancur, kemudian langit terbelah, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita ingin benar-benar memahami tentang bagaimana hari kiamat, bacalah 3 surat ini, ya, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, dan At-Takwir, gitu ya, dijelaskan dalam surah itu. Jadi dahsyat sekali gempa yang akan terjadi. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat kedua? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Saking dahsyatnya kata Allah, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi semua yang ada di dalam bumi, ya, di dalam tanah itu semua akan keluar di hari kiamat setelah terjadi guncangan. Dan di sini, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, yaitu mengeluarkan orang-orang mati. Jadi beban berat yang ada di dalam tanah saat ini, yang paling banyak itu apa, Ahwat? Yang paling banyak adalah manusia yang telah mati, yang dikubur. Kebayang nggak? Dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, sampai umat Nabi Muhammad saat ini banyak sekali orang yang sudah meninggal, betul ya? Maka beban yang paling banyak berada di tanah ini adalah manusia, ya, orang-orang yang sudah wafat. Nenek moyang kita, ada orang tua kita juga udah yang wafat, ada di dalam sana. Dan semuanya akan Allah bangkitkan, Allah mengeluarkan orang-orang mati dari dalam perutnya. Menurut sebagian ulama salaf, jadi ada 2 pendapat, akhwat, ya. Apa yang dikeluarkan dari bumi itu? Pendapat pertama, yaitu yang keluar dari dalam bumi adalah manusia, ya, atau yang sudah wafat. Karena dalam surah Al-Adiyat, ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, ya, yang di dalam kubur akan dikeluarkan. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, bahwa yang ada di dalam tanah itu adalah bahan tambang, ya, mungkin emas kah, atau pokoknya yang mahal-mahal, ya, yang ada di dalam tanah. Ini 2 pendapat. Dan pendapat pertama, yang dikeluarkan dari dalam bumi itu adalah orang-orang mati dari dalam perutnya, menurut sebagian ulama salaf, yang bukan hanya seorang. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya, dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kiamat, zalzalah atau guncangan, azalzalah tadi guncangan atau gempa bumi, pada hari kiamat itu ada sesuatu kejadian yang sangatlah besar, syai'un 'adzim. Sehingga dengan dahsyat itu mengeluarkan semua yang ada di dalam perut bumi. Yang ada di dalam bumi dikeluarkan, termasuk jasad-jasad yang dahulu Allah keluarkan dari dalam bumi. Kalau kita lanjut dari ayat kedua, ya, pada surah Al-Hajj, boleh dilihat nanti, akhwat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin, yang pernah kita bahas kemarin, ya, bahwa ketika terjadi hari kiamat, ya, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya saja, dia akan meninggalkan anaknya, akan melepaskan susuannya, ya. Saking apanya? Panik. Betul nggak? Ya. Kemudian orang yang sedang hamil tua, yang sedang hamil muda, dia akan menggugurkan kandungannya. Kemudian yauma yaj'alul wildana syiba, ya. Kemudian juga rambut anak-anak kecil pun akan tiba-tiba menjadi beruban. Saking stresnya atau saking paniknya akan kejadian hari kiamat, ya. Yauma taranna sasukara wa mahum bisukara. Kemudian kata Allah juga ketika hari kiamat, orang-orang seperti orang-orang yang mabuk. Wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Saking apanya nih kira-kira, akhwat? Saking dahsyatnya kejadian tersebut, ya. Mungkin ada yang kemarin merasakan gempa, ya. Kalau saya masih ingat gempa di Cianjur itu, subhanallah, ya.
walaupun pusatnya bukan di tempat saya, pusatnya di daerah Cipanas ya ke atas, tapi guncangan itu bikin panik akhwat ya, bikin bikin trauma. Ketika ada gempa langsung lari keluar rumah ya. Mungkin pernah dengar juga ya ada yang lagi di kamar mandi, mohon maaf ya. Saking paniknya terjadi gempa, apa yang dia lakukan? Keluar Lari. rumah ya, Lari nggak keluar. mikirin pakai baju apa dulu, nggak mikirin dandan dulu, nggak kepikir ya. Nggak kepikir, tapi karena bukan kiamat kubro ya, jadi masih ada ibu-ibu yang masih melindungi anaknya, masih ada yang ketika keluar dari rumah dia membawa anaknya dulu ada ya. Tapi bayangkan akhwat, ketika di hari kiamat kubro, ini tidak terbayang gimana ya. Anak pun akan ditinggalkan ya, yang lagi hamil pun akan langsung keguguran, dan itu luar biasa. Berarti bukan hanya gempa yang saat ini terjadi, tetapi gempa yang luar biasa, mungkin berapa koma ya, wallahu alam ya magnitudonya, wallahu alam bisawab. Nah gitu. Dahsyatnya hari kiamat. Ini kiamat kubro ya. Kalau kiamat sugro, kita mungkin di beberapa tempat sedang Allah uji ya. Di Sumatera, Aceh itu kiamat sugro, kiamat kecil. Kalau ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, ini adalah kiamat kubro. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkala, jadi ada 2 kali tiupan ya, khotifillah, hadis disebutkan. Tiupan pertama ini untuk menghancurkan muka bumi sampai sehancur-hancurnya. Ya, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung aja yang segitu kokohnya akan hancur lebur seperti anai-anai ya, seperti metaforgana ya. Akan hancur lebur, manusia pun akan hancur, semuanya akan hancur di muka bumi ini. Kemudian di satu waktu pun setelah semuanya wafat, apa? Ada tiupan sangkala kedua, yaitu untuk membangkitkan manusia. Nah itu akhrajatil ardu athqalaha. Nah saat itu pula ya. Jadi bagaimana bayangannya, bagaimana terjadinya? Allah Maha Kuasa, mudah bagi Allah. Setelah Allah hancur leburkan, setelah terjadi hari kiamat kubro, Allah bangkitkan semua manusia. Ya, subhanallah. Ini nggak kebayang bagaimana, tapi tentang kiamat kubro itu yang perlu kita yakini, perlu kita imani bahwa itu akan terjadi. Ya, mudah bagi Allah menciptakan kalian, atau mudah bagi Allah menghidupkan kalian setelah mati. Ya, karena kalau kiamat kubro itu ada beberapa tanda gitu ya. Kiamat kubro itu ada beberapa tandanya. Di antaranya akan ada apa tuh, akhwat? Kiamat kubro. Dajjal ya, betul? Dajjal. Dajjal kan belum datang ya, belum ada saat ini. Akan ada Dajjal, kemudian juga apalagi akan ada Imam Mahdi ya, akan turun Nabi Isa alaihissalam, akan ada Ya'juj wa Ma'juj ya. Kemudian akan ada hewan melata yang bisa berbicara ya, kemudian mereka bilang kalian telah ingkar kepada Tuhan kalian. Kemudian apalagi akan terjadi kabut ya, atau asap tebal di muka bumi ini. Kemudian akan terbit matahari dari sebelah barat ya. Dan kemudian setelah itu akan ada sebuah angin yang sangat dingin ya, yang sepoi-sepoi akan mewafatkan orang-orang beriman. Nah, barulah terjadi hari kiamat kubro. Dan ini yang akan merasakan adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya akan hari kiamat. Jadi orang mukmin tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat ini. Maka bekal apa untuk kita saat ini? Itu bekal keimanan, bekal keyakinan kita tentang hari kiamat. Jadi tentang goncangnya hari kiamat, orang-orang mukmin itu akan meninggal terlebih dahulu, baru yang disisakan adalah orang-orang kafir. Dan kalau misalkan kiamat kubro berarti belum ada tanda-tandanya ya. Dajjal udah keluar belum? Belum. Belum ya. Kemarin sempat lihat berita nih Umi ya, subhanallah. Berita ada orang Jogja di daerah Sampang katanya Bun. Dia teriak-teriak di masjid. Apa yang dia teriaki? Dia bilang kiamat, kiamat katanya, subhanallah. Kebayang nggak? Apa nih orang ini kenapa gitu? Akhirnya di CCTV itu diperlihatkan ternyata orang yang teriak-teriak hari kiamat ini langsung digebugin ya, langsung dihakimi massa ya, dipukulin, kemudian dibawa ke polisi. Wallahu alam kenapa orang ini teriak-teriak kiamat. Cuman ya mungkin dia panik ya dengan
apa yang terjadi di Indonesia, mungkin banyak bencana, banyak ini itu, tapi dengan caranya seperti itu tidak dibenarkan ya. Dia pengen ngingetin hari kiamat, tetapi pakai speaker, ya speaker di mana? Di masjid. Nanti disangka orang gila ya. Tidak seperti itu juga gitu ya. Dan hari kiamat kubur ini hanya Allah yang tahu kapan. Tapi kiamat sugro, kiamat kecil sudah banyak sekali kita lihat ya saat ini di negara-negara Arab juga di Tabuk, kemudian kemarin dapat kabar juga di Jeddah terjadi banjir bandang, subhanallah di Jepang terjadi gempa yang kekuatannya melebihi gempa yang kemarin di Cianjur ya. Dan belum juga usai musibah yang ada di Sumatera. Ini sudah kiamat sugro. Adapun kiamat kubro, tadi tanda-tandanya memang belum ada ya tentang Dajjal. Tetapi dalam hadis disebutkan ya akhwati fillah tentang Dajjal ini, dia akan datang ke sebuah tempat namanya Babulut. Babulut, Masya Allah ya. Babulut ini di mana? Dan sekarang ternyata ya orang-orang Israel, Yahudi yang ada di Palestina, ketika mereka merebut sebuah kecamatan di Palestina itu, sebuah kecamatan dan dinamakan dengan apa tadi? Babulut. Babulut. Babulut ini sudah dihiasi oleh orang Yahudi dan dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dan dia akan datang ke Babulut dan disitulah pengikut-pengikut. Jadi udah kebayang nggak siapa pengikut Dajjal? Israel, orang-orang kafir. Yahudi, orang-orang Yahudi akan menjadi apa namanya? Pengikut Dajjal. Kemudian juga dalam hadis disebutkan nanti di hari ketika akan ada peperangan ya, atau orang-orang Yahudi itu akan bersembunyi di sebuah pohon dan semua pohon akan bercerita ini ada orang Yahudi di belakangku. Kecuali satu pohon yang akan menyembunyikan orang Yahudi yaitu pohon Gorkot ya. Dan saat ini orang-orang Yahudi sedang menanam pohon tersebut. Berarti apa nih? Berarti sebenarnya mereka tahu gitu ya akan keluar Dajjal. Mereka tahu bahwa nanti akan terjadi ini itu. Nah inilah maka dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci Allah. Dalam surah Al-Fatihah itu disebutkan siapa? Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beriman. Mereka tahu akan ada Dajjal. Mereka udah bikin tempatnya. Mereka udah menyediakan pohon gorkotnya gitu ya. Innaudzubillahi min dzalik. Ini kiamat kubro ya, jadi akhwati fillah tentang Al-Zalzal Al-Qari'ah yang dijelaskan ini adalah tentang kiamat kubro yang mana kita yakin ya akan terjadi, tetapi mungkin saat ini Dajjal belum keluar. Tapi tempat-tempat yang disediakan oleh orang-orang Yahudi itu sudah ada. Di mana? Di Israel ya, atau yang sudah disediakan orang-orang Yahudi. Oke, begitu akhwati fillah. Kita lanjut ya tentang hari kiamat. Masih menjelaskan tadi ayat kedua. Idza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 3 dan 4. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bayangan hari kiamat dan apabila bumi diratakan. Bahkan disebutkan ya akhwat saking rata hancur leburnya muka bumi ini, telur aja kalau dilemparkan atau digulingkan dia tidak akan pecah. Saking apa? Saking ratanya bumi ini. Karena bumi yang kita tempati saat ini kelak akan hancur dan akan menjadi tempat atau menjadi tempat berkumpulnya manusia atau yaumul mahsyar. Begitu ya, bumi akan diratakan. Kemudian dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya fiha wa takhallat. Takhalla ini artinya kosong ya. Setelah Allah muntahkan apa yang di dalamnya dan muka bumi ini akan menjadi kosong. Ya billah kita nggak tahu bagaimana gambarannya. Tapi Allah sebutkan juga bahwa bintang-bintang akan bertabrakan, matahari akan terbelah gitu ya, bumi juga akan terbelah, air pun akan meluap ya, air laut ya dan sebagainya. Kemudian di sini qala Muslim fi sahihihi an Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ini dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, taqiyul ardu aflada kabidiha amsal al-ustun min adh-dhahab wal fiddah. Kata Rasulullah SAW, Takiyul ard. Taki itu memuntahkan, ya, mengeluarkan. Bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas dan perak. Ya, akhwat. Sekarang yang sedang diperjuangkan oleh manusia-manusia, mereka ngumpulin apa tuh? Ngumpulin emas, betul nggak? Lagi ramai juga nabung emas, investasi emas, betul ya? Betul.
Di hari kiamat apa yang terjadi kata Rasulullah? Nanti dari dalam tanah ini akan keluar piring-piring emas, wah masya Allah ya, dan perak. Minad dhahab wal fiddah. Fayaji'ul qatil fayaqul. Setelah terjadi hari kiamat ya, setelah terjadi hancur leburnya, kemudian maka datanglah pembunuh, fayaji'ul qatil, maka datanglah seorang pembunuh ketika melihat piring emas itu, fayaqulu fi hadza qataltu. Maka dia akan berkata, gara-gara ini katanya, gara-gara emas ini, gara-gara perak ini, dulu aku membunuh seseorang. Bayang ya, sekarang yang terjadi pembunuhan kebanyakan karena harta. Ya, orang yang membegal pengen apa? Pengen harta. Ya, orang bunuh orang lain karena harta. Kemudian waji'ul qatil. Kemudian datang orang yang memutus silaturahmi. Ketika melihat emas perak di depan matanya, fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Gara-gara ini aku memutuskan silaturahmiku. Gitu ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang bersaudara, mereka memutuskan silaturahminya hanya gara-gara harta warisan. Betul? Betul ya. Mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, mereka memutuskan silaturahmi hanya karena harta. Waji usarik. Kemudian datang juga seorang sarik. Sarik itu seorang yang mencuri. Fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Gara-gara ini tanganku dipatahkan, tanganku dipotong gitu ya. Karena hukum Islam ketika seorang mencuri maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Kemudian tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Ya. Ketika orang-orang sudah melewati itu, ketika 3 orang tersebut melihat emas di depan matanya, ya. Kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Yad'unahu. Mereka meninggalkan apa yang mereka lihat karena di hari kiamat emas, perak, harta benda apapun tidak ada gunanya. Gitu awatifillah ya. Jadi jangan sampai karena kita terlalu terbuai dengan harta, terbuai dengan dunia sehingga kita lupa beramal. Dan ini yang menjadi penyesalan mereka. Aku membunuh gara-gara ini. Aku memutus silaturahmi gara-gara ini. Aku mencuri gara-gara ini. Tetapi ketika di hari kiamat walaupun emas seperti piring, katanya piring-piring emas, bahkan ada yang bilang emasnya itu bukan hanya sebatas bentuknya seperti piring, bukan, tapi seperti tihang-tihang. Tahu tihang ya, kalau di rumah ada tihang, nah seperti itu katanya emasnya, emas dan perak yang keluar. Dan saat itu tidak berguna sama sekali. Mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Kalau saat ini kan dapat emas sekilo aja udah seneng ya, atau 1 gram aja seneng kan? Ya. Tapi ketika di hari kiamat 1 tihang pun kalian melihat emas tidak tergiur karena mereka takut ya. Bagaimana nasib mereka? Apakah masuk surga atau neraka? Gitu. Kemudian yang ketiga, waqalal insanu malaha. Ya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ya, ketika terjadi kiamat, orang-orang yang tidak tahu ilmunya, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan berkata, waqalal insanu malaha, apa yang terjadi? Padahal bumi ini apa? Mereka merasa heran dengan keadaannya. Padahal bumi yang asalnya tenang, kokoh, indah, ya serta menetap, dan manusia diam dengan tenang di atas permukaannya, tiba-tiba terguncang dengan dahsyat. Ya, adapun yang beriman pasti tahu, oh ini hari kiamat. Tapi dalam hadis disebutkan ketika terjadi hari kiamat kubro ini orang-orang muslim, orang-orang beriman sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Maka di sini waqalal insanu malaha. Maka dalam kata lain, ya sini keadaan bumi menjadi sebaliknya. Ya, saat itu bumi bergerak-gerak dan mengalami gempa yang sangat dahsyat. Ya, bumi telah kedatangan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah Allah perintahkan, maka bumi akan berguncang, ya. Yang memerintahkan kepadanya untuk berguncang dengan hebatnya, ya, yaitu gempa yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Jadi nggak ada bandingannya, pokoknya nggak kebayang. Ya. Kemudian bumi mengeluarkan semua orang mati yang terkandung di dalam perutnya dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Saat itulah manusia merasa heran dengan keadaan bumi karena bumi telah diganti dengan bumi yang lain. Begitu pula langitnya, ya, lalu mereka digiring untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Gitu ya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat keempat, yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Ayat keempat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yauma idzin artinya pada hari itu, pada hari kiamat, tuhaddits, memberitakan, menceritakan bumi, akhbaraha, kabar berita yang ada di dalamnya, atau bumi akan mengadu kepada Allah. Ya, di sini yaitu menceritakan tentang semua apa yang telah diperbuat manusia, ya, atau diperbuat oleh orang-orang yang menghuni permukaannya. Berarti bumi yang kita injak saat ini, akhwati fillah, dimanapun antum berada, di Jawa, di Sumatera, di Jakarta, dan sebagainya, ini akan memberitakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan. Ya. An Abi Hurairah qala, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah membaca ayat ini. Ya. Qala, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa yang akan dikabarkan? Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasul bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berita bumi ialah bila ia mengemukakan persaksian, ya, terhadap setiap hamba laki-laki. Kalau hamba laki-laki namanya abdun, ya, wa amatin, dan perempuan, tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaan bumi. Kemudian antakula, bumi mengatakan amila kada wa kada, dia telah melakukan ini dan ini, yauma kada wa kada, di hari ini dan ini. Fahadhihi akhbaruha, maka inilah yang akan dikabarkan oleh bumi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhwati fillah. Ya. Makanya bumi yang kita injak ini hati-hati ya, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika pernah terjadi maksiat, jika pernah terjadi perzinahan, jika pernah dia menzalimi saudaranya di tempat itu, dia akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, fulan, si fulanah, dia melakukan ini di sini ya Allah. Harinya, jamnya itu detail ya Allah. Ya, detail. Dia kabarkan. Dia kabarkan. Jika dia pernah menyakiti saudaranya di tanah ini, hari ini, dan hari sebagainya. Begitupun sebaliknya, akhwati fillah. Amal baik pun subhanallah. Ketika kita melewati sebuah tempat, apakah untuk mencari ilmu, kita mau ke majelis ilmu, kita mau silaturahmi, ya, mau jenguk orang tua, jenguk tetangga, dan tanah yang kita lewati itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah ya. Jadi Allah Maha Adil, bukan hanya maksiat yang kita lakukan akan diadili, tetapi amal ibadah pun akan ditunjukkan kelak di alam akhirat ya. Makanya dalam hadis disebutkan, kalaulah kita, ini untuk bapak-bapak sebenarnya, kalau seorang laki-laki akan melaksanakan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain ya ke masjid, maka usahakan ketika pulang dan perginya itu dari jalan yang berbeda. Subhanallah. Untuk apa? Agar tanah yang dilewatinya akan bersaksi di hari kiamat bahwa dia telah melewati tempat tersebut. Jadi pulangnya misalkan lewat jalan mana tuh ya, nanti pulangnya beda lagi. Ya, begitupun kita kalau silaturahmi misalkan kita silaturahmi atau cari ilmu yang offline, coba kita masuk berangkat jalan mana, pulangnya bedain jalannya, begitu. Atau misalkan kita jarang kemana-mana nih, Masya Allah ya, dalam hadis pun disebutkan kalau kita sholat sunnah, ya, kalau kita sholat wajibnya di jarak yang mana, kita geser sedikit ya untuk melaksanakan sholat sunnah, untuk menjadi syawahid, menjadi saksi kelak di hari kiamat. Makanya kalau laki-laki pun seperti itu ya, disunnahkan sholat sunnahnya di rumah, nanti sholat fardunya di masjid. Atau sebaliknya, sholat fardu dulu di masjid, nanti pulang sholat sunnah di rumah. Ini menjadi untuk tarbiyah anak-anak juga sebagai syahid ya, atau saksi kelak di hari kiamat bahwa tempat yang dia pakai untuk sholat itu
akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Begitu akhwati fillah ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi semua yang ada di bumi ini, setiap tanah yang kita injak itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi tentang apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka hati-hati. Hati-hati, saya pernah ngomongin si fulanah di mana tuh? Di ruangan itu. Misalkan, alhamdulillah. Maka nanti tempat yang kita pakai untuk gibahin orang pun akan apa? Bersaksi. Akan bersaksi. Begitu. Kemudian di sini kalau Allah tidak kalau ini bumi tidak mengabarkan kepada Allah, apakah Allah tidak tahu? Oke, pertanyaannya Ahwat. Kenapa bumi yang harus mengabarkan kepada Allah di hari kiamat? Ya, Allah sudah tahu gitu. Allah sudah tahu tanpa dikabarkan oleh bumi pun Allah sudah tahu apa yang kita kerjakan. Tetapi ini menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-An'am ternyata ya akhwati fillah, ada orang-orang kafir. Ketika sudah ditunjukkan hari pembalasan, yaumul hisab, apa yang dia lakukan? Wallahi katanya, demi Allah aku bersumpah, ya Allah aku tidak melakukan itu. Coba akhwat, ternyata gitu ya. Manusia di hari kiamat pun masih ada yang mau berbohong. Betul? Karena mereka juga takut kan, nggak mau dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surah Al-An'am ayat 11 kalau nggak salah, yang tiba dilihat, di situ mereka bersumpah pakai wallahi lagi ya, tidak melakukan itu ya Allah. Maka sehingga Allah datangkan saksi-saksi berupa bumi. Kemudian dalam surah Yasin apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim ya. Di hari itu Allah tutup mulut mereka, wa tashhadu arjuluhum. Ya, kemudian yang bersaksi apa? Kaki mereka akan bicara, tangan mereka akan bicara, ya. Semuanya akan berbicara dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kata kakinya mungkin dia pernah melakukan atau menginjakkan kaki ini untuk suatu maksiat. Tangan ini dia pernah lakukan untuk maksiat. Ya, di hari kiamat semua anggota tubuh manusia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam ayat ini bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Tapi di sini menunjukkan maha adilnya Allah bahwa semua yang dia lakukan itu semuanya mengetahui. Allah mengetahui dan banyak yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang dia pijak, bahkan anggota tubuhnya ya, dalam Yasin subhanallah itu maknanya luar biasa ya. Tentang hari kiamat, bahwa walaupun kita kita tahu bahwa tangan nggak mungkin bicara, tapi di hari kiamat antaqanallahu kulla syai'. Allah yang mengizinkan mereka berbicara. Allah yang mengizinkan. Di tangan kita ini walaupun nggak bicara, tapi nanti di hari kiamat ketika Allah yang menyuruh, mereka akan berbicara. Ya. Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bukan hanya bumi saja yang akan mengabarkan tentang apa yang kita lakukan, tapi anggota tubuh kita pun mereka akan melapor, ya, kami disaksi di hari pembalasan. Gitu. Kita lanjut akhwati fillah. Oke, di sini ada satu hadis di dalam kitab Mu'jam Imam Tabrani disebutkan oleh hadis Ibnu Lahiyah. Kita langsung ke hadisnya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum. Ya. Kata Rasulullah, hati-hatilah kalian terhadap bumi, karena sesungguhnya bumi adalah ummukum, adalah ibu kalian. Yang kita injak ini adalah ibu kalian, katanya ya. Wa innahu laisa min ahadin amidun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun. Dan sesungguhnya tiada seorang manusia pun yang melakukan sesuatu perbuatan di atasnya, apakah amal baik atau amal jahat, melainkan mukhbirah, dia akan menceritakannya. Begitu, subhanallah. Kita ambil hikmah ya yang terjadi di Sumatera, subhanallah. Apa yang terjadi ternyata yang keluar apa kayu-kayu itu ya. Padahal mereka nggak bisa bicara kan, tapi Allah yang bergerakkan mereka sehingga ketahuan terjadi apa? Terjadi penebangan hutan liar dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini sebagai tanda-tanda juga ya bahwa ketika Allah berkehendak semua pun akan terjadi. Fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bumi yang diam ini kelak akan bicara. Kelak akan bicara. Kemudian di anna rabbaka auha laha, ya selanjutnya ayat 5.
Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi auhalah. Kenapa bumi bisa bicara? Kenapa mereka bisa mengadu kepada Allah? Karena Allah yang memerintahkan. Auha ini walaupun disebut wahyu ya, tapi di sini maksudnya Allah yang memerintahkan mereka. Maka mudah bagi Allah mereka untuk bisa berbicara. Dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, yakni Tuhannya telah berfirman kepadanya, berbicaralah kamu. Maka ketika itu pun juga bumi dapat berbicara. Ya, Kak Ahwati bilang kalau kita lewat sebuah jalan, coba kita sambil zikir ya, kita lagi perjalanan kemana. Kembali sekarang mau jalan-jalan atau akhir tahun ya, akhir tahun mau healing, mau rekreasi kemanapun, coba setiap tanah yang kita injak sambil zikir. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, atau mau dengan zikir doa para nabi ya. Dalam hadis disebutkan ada lafaz yang mana kalau kita sebutkan akan dihapuskan satu dosa kita ya. Itu dan ini doa yang sering dibacakan para nabi, bagusnya sih 100 kali. Tapi kalau nggak mampu 10 kali nggak apa-apa ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mudah ya lafaz yang sering kita baca. Nah, usahakan setiap tanah yang kita pijak daripada mikir yang negatif-negatif, daripada cuma selfie doang ya. Ya, di sini kita coba setiap tanah yang kita pijak itu kita sambil zikir. Subhanallah. Supaya apa? Nanti ketika di hari kiamat mereka bersaksi, ya Allah, si fulanah udah berzikir di tanah ini ya Allah. Dia ingat kepadamu di tanah ini ya Allah. Mau nggak ada yang belain kita di hari kiamat? Mau ya? Kayak Masya Allah. Di saat orang-orang mereka sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Seorang anak sibuk dengan urusannya, ayah pun sibuk, nggak mungkin mikirin anaknya dan sebagainya. Tapi ada yang belain kita, Masya Allah. Ya mungkin tanah yang kita injak itu, kita zikir kepada Allah, mereka akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Ya. Kemudian dalam ayat 6, ada 3 ayat lagi, Akhwati. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, ya. Mereka kembali dari mauqibul hisab, setelah ada hisab tempat dihitungnya amal-amal, mereka dalam keadaan bercerai-berai, ya, dan bermacam-macam. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Dalam Al-Qur'an ada yang bahagia, ada yang celaka. Para malaikat diperintahkan untuk membawa mereka yang berbahagia ke dalam surga dan membawa mereka yang celaka ke dalam neraka. Ashtad. Ya. Dalam ayat lain, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada golongan sebelah kanan, ada golongan sebelah kiri. Kira-kira mau yang mana? Mau kanan apa kiri, akhwati fillah? Kanan. Kanan, ya. Milihnya jangan nanti. Milihnya jangan nanti. Kapan milihnya? Dari sekarang. Dari sekarang. Kalau nanti udah nggak bisa, aku pengen kanan ya Allah, aku pengen kanan, tapi di dunia sering maksiat, ya nggak bisa. Maka pilihlah golongan kanan tuh dari sekarang. Bergabung atau kalian berkumpullah dengan orang-orang yang salih, insya Allah kalian akan menjadi bagian sebelah kanan. Tapi naudzubillah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak ingat akhirat, mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala, mereka terbuai dengan dunia, ya akan kurang lebih akan seperti itu, ya. Jadi ketika di hari kiamat akan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, nggak bisa kita milih di hari itu, nggak bisa. Maka pilihlah dari sekarang. Ya Allah, aku pengen sebelah kanan. Maka coba kita beriman ya dengan iman kita, bukan hanya iman tapi juga amalkan. Sudah mengamalkan, ajak yang lain untuk sama-sama beriman seperti itu ya. Jangan sendirian aja, jangan egois. Tapi ajak yang lain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentukan ya akhwat dari saat ini. Gak bisa nanti, gak bisa. Ya, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Akan dalam keadaan bermacam-macam ya. Kemudian liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi nggak ada yang sia-sia ya akhwati fillah. Pagi ini kita bangun pagi udah sholat subuh niat, ya Allah aku pengen cari ilmu, ya Allah aku pengen mengenalmu, ya Allah aku pengen mengimani Al-Quranmu, memperdalam kalammu, ya Allah. Allah tahu akhwati fillah. Liyurau a'malahum, amal yang kita lakukan pagi ini Allah maha melihat. Allah maha melihat, liyurau a'malahum, yaitu agar mereka mengetahui dan mendapat balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia,
yang baiknya dan yang buruknya. Nauzubillah ya, kita juga takut ternyata di hari ini ada keburukan atau setiap hari kita ada keburukan dan semuanya akan Allah perlihatkan liurau a'malahum. Kemudian ayat 7 dan 8, famay ya'mal, ini ayat terakhir ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ayat 7. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Oke, zarrah ini apa? Hah? Ada yang mengatakan atom katanya ya. Atom, tahu atom? Ya. Kalau misalkan ada juga yang berpendapat kalau misalkan atom, ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka nggak tahu atom. Atom kan baru ada di zaman-zaman ini ya, atau apa itu atom. Jadi kalau di zaman Rasul apa namanya zarrah itu yaitu semut yang paling kecil, semut yang paling kecil, ya. Yang kalau ke tangan kita nggak kerasa, mungkinnya dia ngerayap nggak tahu tiba-tiba misalnya pernah nggak punya gula tiba-tiba masuk aja semut padahal udah ditutup gitu ya. Nah ini sebagian pendapat mengatakan bahwa yang dinamakan dengan zarrah itu adalah semut yang paling kecil. Ya, karena di zaman Rasul nggak kebayang apa itu atom gitu ya. Ini bayangan dulu adalah semut yang paling kecil. Walaupun kebaikannya seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Allah akan memperlihatkan ya, akan memperlihatkan kebaikan yang dia lakukan. Dia dulu ngapain? Saya dulu cuma ngasih permen misalkan ya akhwat. Saya dulu cuma ngasih minum, tapi terlihat pahalanya di hadapan Allah kelak. Ya, seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikannya, hati-hati. Ternyata kejahatan pun atau sebuah maksiat pun walaupun seberat dzarrah itu akan terlihat. Ya. Jadi kalau timbangan ya akhwat ya. Akhwati fillah misalkan punya emas 1 gram. Antuna bawa ke pasar yang ada timbangan daging. Kira-kira bisa nggak itu kiloan? Lihat Tidak, emas yang 1 gram. Lihat tidak nggak Bun? bisa, Nggak tidak bisa. bisa. Nanti diketawain Bun ya. Ketawain sama tukang daging, ngapain kamu bawa Betul. emas ke sini gitu kan? Nggak bisa. Karena nggak sensitif ya kiloannya. Tapi kalau kita bawa ke toko emas, ternyata terlihat ya berapa gramnya. Ya. Dan bayangkan akhwati fillah, di hari kiamat pengadilan Allah luar biasa, ya. Timbangannya pun luar biasa. Seperti zarrah pun semut yang kecil banget pun akan terlihat. Ya, maksudnya kebaikan atau keburukan yang sekecil itu pun akan terlihat. Maka hati-hati kalau kita saat ini pernah menyakiti saudara kita. Mohon maaf misalkan ada temennya agak montok dikit disebut apa nih? Sebut gemrot misalkan ya. Sakit hati nggak? Sakit hati ya. Dibalas lagi atau ada yang kurus dikit dia bilang apa? Si cungkring misalkan. Dia menyakiti saudaranya ya. Dan dia tidak bertaubat, tidak meminta maaf, kelak di hari akhirat akan terlihat ya, akan ada pembalasannya, akan ada timbangan amalnya. Maka akhwati fillah, selagi Allah kasih waktu saat ini kepada kita minta maaf sama saudara kita. Maaf sama teman-teman kita ya yang pernah kita sakiti. Mungkin ya gitu ya. Jangan nunggu lebaran pokoknya, jangan nunggu lebaran akhwat. Karena belum tentu kita masuk atau kita sampai pada waktu lebaran. Maaf dari sekarang. Maafin saya. Kalau misalkan biasanya nih ya, yang paling bisa dapat dosa dari kezaliman dari kita biasanya orang paling sering ketemu, betul nggak? Kita sering ketemu sama siapa pasti ada aja yang paling sering kesakitin gitu ya. Sekarang Ustazah Nurdillah nih misalkan tinggalnya sama Ustazah Fitri, bisa aja saling nyakitin dua-duanya kan karena sering sering ketemu, udah tempat ngajar, kuliah juga gitu ya. Nah ini ya kalau jarang ketemu mah ya misalkan ada di Jakarta jarang ketemu sama saya kan Ustazah Fitri ya, mungkin lebih apa jalan ke maksiat atau jahat bukan jahat ya, mungkin menyakitinya pun nggak sesering yang sering ketemu, betul ya. Gitu. Maka yang paling deket dulu kita di rumah ada siapa, ada suami kita, mungkin suami kita pernah sakit hati sama kita, pernah kita cemberut, pernah kita melakukan sesuatu yang tidak mengenakan, maka orang yang di dekat kita dulu ya kita minta maaf, maafin saya. Atau ke anak-anak kita punya anak pernah dibentak, pernah dimarahin, minta maaf lah ya.
begitu karena akan terlihat kelak di hari kiamat. Jadi sini ada hadis lumayan panjang ya. Kita baca dulu. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kata Rasulullah SAW, kuda itu dibagi 3 macam orang laki-laki. Jadi ketika di hari kiamat itu ada ini ya, watifillah, di hari kiamat akan ada kuda ya, yang mana dibagi 3 macam orang laki-laki, yaitu bagi seseorang yang menghasilkan pahala, dan bagi seorang yang lain menjadi penutup, dan bagi seorang yang lainnya menjadi menghasilkan dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala dari kudanya ialah seorang laki-laki yang menambatkan kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kuda itu diikat di padang rumput atau di sebuah taman, maka apa yang dimakannya sepanjang tali penambatnya di padang rumput atau di taman itu akan menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Dan sekiranya kudanya itu memutuskan tali penambatnya lalu berlari sejauh syaraf atau 2 syaraf, maka semua jejaknya dan tahi kotorannya dikeluarkan menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Oke, ini lumayan panjang ya di sini. Oke, nggak apa-apa, kita pindah dulu ya. Oke, di sini lanjut aja. Sebagai penutup, karena waktunya udah habis. Udah habis waktunya, nggak apa-apa. 5 menit lagi deh. Masih berkenaan dengan ayat 7 dan 8 ya, Fatifillah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisyikit tamrah walau bikalimatin thayyibah. Ya, pernah dengar nggak kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika saat itu ada seorang perempuan ya datang bersama anaknya, dan Aisyah sedang akan memakan 1 biji kurma. Ya, pernah dengar kisahnya, udah masyhur ya. Ketika datang perempuan itu datang kepada Aisyah, wahai ibunda Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Aku belum makan dari pagi, katanya. Kemudian Aisyah memberikan sepotong kurma, ya sepotong kurmanya, dan diberikan kepada ibu tersebut. Dan ibunya kemudian memberikannya juga kepada anaknya, atau memakan berdua dengan anak. Masya Allah ya, 1 buah, cuma sepotong kurma. Ya. Kalau 1 kurma kita hargakan mungkin bisa 500 rupiah, kurang lebih ya. Sepotong berarti berapa? 250 rupiah, murah ya. Kata Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikki tamr. Hindarilah neraka sekalipun dengan menyedekahkan syikki tamrah, dengan separuh buah kurma. Gitu ya. Walaupun sepotong aja nggak apa-apa, kalian akan ada rangka apa dalam rangka kita menjauhi dari yang namanya neraka, walaupun dengan sepotong kurma. Jadi kalau di bulan Ramadan ya akhwati fillah, ada bukber misalkan ya, kita dapat kurma, teman kita nggak dapat kurma, biasanya kita bicara apa nih anak muda biasanya sih, gimana? Kita dapat, dia nggak dapat, apa yang dilakukan? Ya tergantung amalnya gitu, ada yang kayak gitu ya. Kita dapat, dia nggak dapat, kita bilang ya tergantung amal gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu akhwati fillah. Tapi kalau kita punya 1 kurma pun bagi 2, ada kolak bagi 2 gitu, masya Allah. Nah, ini sepotong kurma pun itu akan diketahui oleh Allah kelak di hari kiamat ya. Akan menjadi pemberat timbangan kita, bahkan bisa untuk kita menghindari neraka. Gimana kurma aja nggak punya? Gimana dong? Walau bikalimatin thayyibah. Kalau tidak punya harta sama sekali, kita nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya makanan untuk diinfakkan, maka kata Rasulullah, walau bikalimatin thayyibah. Walaupun dengan perkataan baik. Kalimat thayyibah apa aja tuh ya? Bisa dengan berzikir ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau juga dengan kita menasehati saudara kita, berkata-kata yang baik gitu ya. Kita udah punya sekarang di zaman sosmed ya, harus hati-hati ketika kita kirim WA, bisa jadi menyakiti teman kita gitu ya, atau bikin status ternyata menyinggung perasaan yang lain. Ini hati-hati. Maka lihatlah bikalimatin thayyibah, ketika kita bisa berbagi ilmu ya, menasihati sesama, kalimat thayyibah ini pun akan menjadi sedekah kita gitu ya, sekalipun dengan kalimat yang baik, subhanallah, astagfirullah, menasihati yang lain juga ini kalimat yang, atau dengan membaca Al-Quran ya, dengan zikir pun itu lebih baik lagi. Juga dari Al-Imam Adi disebutkan di dalam kitab Sahih, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an,
Janganlah sekali-kali kalian meremehkan sesuatu pun dari kebaikan. Kayaknya nggak berharga deh saya kalau melakukan itu. Nggak boleh seperti itu kata Rasul. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrag min dalwika fi ina'il mustasqi walau an talqa akhaka wajhuka ilaihi munbasitun. Ya. Sekecil apapun kebaikannya jangan diremehkan, akhwat. Kita mau lakuin. Atau ketika ada seseorang berbuat baik, jangan diremehkan, ya. Kata Rasulullah, sekalipun dalam bentuk engkau menuangkan sebagian air dari timbamu ke wadah orang yang meminta minum. Masya Allah, ya. Kita punya sumur atau kita lagi ngantri di sebuah sumur. Kemudian kita menuangkan air untuk orang yang mau ngambil air, itu pun adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Dan sekalipun kita misalkan aku nggak punya apa-apa, nggak bisa nolongin orang. Nah di sini dan sekalipun dalam rupa kau sambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, masya Allah ya. Jadi kalau kita senyum ya senyum. Tapi senyumnya jangan ke lawan jenis ya. Senyum ke keluarga kita, saudara kita, ya ketemu sama teman, ketemu sama orang tua, keluarga dalam keadaan berseri-seri. Ini pun adalah ma'ruf, adalah kebaikan. Kata para sahabat, Masya Allah ya, Rasulullah itu tolikul wajah. Wajahnya selalu berseri-seri, Masya Allah. Walaupun, tanya, selama 3 bulan dapurnya itu nggak ngebul, tidak ada masakan sama sekali selama 3 bulan Rasulullah SAW, tapi wajahnya nggak pernah cemberut, akhwati fillah. Coba akhwat, pagi ini udah sarapan belum, saya nanya? Belum ya. Coba Ustazah Fitri nggak sarapan sampai duhur, wajahnya tetap senyum apa enggak? Bisa jadi udah cemberut, apa lapar gitu ya, ketemu Teh Dila, sama Ustazah Dila mungkin wajahnya udah nggak senyum-senyum lagi, udah siang belum makan, ya. Tapi subhanallah Rasulullah SAW suri tauladan kita. Jadi memang ketika dalam riwayat banyak sekali ya Rasulullah pernah lapar, gak ada makanan. Tapi juga di sisi lain, di hadis yang lain juga Rasulullah juga ada makanan ya yang mewah seperti paha kambing dan sebagainya ya. Rutob juga ada dan sebagainya. Tapi di satu waktu 3 bulan itu diriwayatkan Rasulullah tuh lapar ya. Rasulullah ada makanan tapi tidak seperti biasanya ya, sampai dapurnya tidak ngebul. Kemudian ketika ketika ditanya kepada Aisyah ada makanan nggak ada, kata Aisyah, maka aku saum hari ini, sampai seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Oh liqul wajah, Rasulullah wajahnya selalu berseri-seri ketika bertemu dengan para sahabatnya. Masya Allah ya. Nah ini kebaikan. Jadi kalau kita senyum kepada saudara kita pun ini adalah kebaikan. Jangan disepelekan ya, jangan disepelekan. Kemudian ya ma'asyaran nisa al-mu'minat la tahkiranna jarata li jaratiha walau firsana syatin. Kemudian untuk kita ya kaum wanita, hai kaum wanita yang beriman, jangan sekali-kali seseorang meremehkan tetangganya sekalipun dengan mengirimkan kikil kambing. Tahu kikil enggak, Khol? Kikil ya, murah kan harganya ya. Apa ya, kikil itu gimana teksturnya? Susah digigit ya, betul? Nah walaupun ya akhwati billah ada tetangga kita ngirim kikil kambing, kita jangan meremehkan ya. Kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih juga kepada tetangga kita, terima kasih ya. Kita jangan meremehkan dengan kok kamu ngasih kikil kepada saya gitu ya, kemudian wajahnya cemberut, dia marah sampai distatusin misalnya ini nggak boleh ya. Kita jangan sampai menyakiti saudara kita. Bisa jadi apa yang dia kirimkan kepada kita adalah versi terbaiknya menurut dia. Ini saya memberikan yang terbaik untuk kamu. Ya, jadi belum tentu yang kita anggap remeh itu juga remeh di hadapan mereka. Belum tentu, akhwati fillah. Yang di sini kata Rasulullah, walaupun tetangga kita ngasih makanan yang buat kita remeh, tapi ternyata ini kebaikan dan pahala untuk mereka. Ya, raddus sa'il walau bidil fi muharrakin. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini masya Allah ya mulianya akhlak Rasulullah. Rasulullah nggak hanya tidak hanya menasehati, tidak hanya melafalkan sesuatu, tetapi Rasulullah juga mengamalkannya. Ya, kata Rasulullah SAW di sini, raddus sa'il, berikanlah kepada peminta-minta sekalipun berupa kikil yang dibakar. Jadi kalau ada yang meminta-minta, kalau dulu di zaman Rasul mungkin yang tidak berharga mungkin kikil gitu ya, kikil.
Kalau di zaman kita apa nih kira-kira? Yang tidak terlalu orang sukai apa di rumah? Makanan apa, Ahwat? Semua suka. Apa-apa. Oke. Di sini Rasulullah mengatakan kalau ada seorang yang meminta-minta kepada kita, ke rumah kita datang, saya minta makanan, apapun kasih kepada dia, ya, apapun yang kita miliki. Bahkan tadi Aisyah apa? Dia ngasih sepotong kurma pun punya satu kurma dia bagi dua, itu pun beliau berikan. Gak gengsi gitu, Ahwat ya? Tidak gengsi. Jadi Rasulullah suri tauladan kita ya sebagai qudwah hasanah, pernah Rasulullah tuh ketika diminta apapun apa, Ahwat? Dia akan memberikannya. Dia enggan menolak permintaan dari orang lain. Masya Allah, itu suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ya, Akhwati fillah, ini sebagai penutup ya, ada seorang perempuan, dia masuk Islam, tetapi karakternya dia arogan. Arogan itu apa ya? Sombong lah gitunya, sombong. Kemudian juga dia walaupun sudah masuk Islam tapi tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terkenal dengan karom, dengan dermawan. Apapun yang diminta seseorang akan beliau berikan, masya Allah. Suatu ketika si perempuan ini Rasulullah sedang makan ya dengan para istrinya, dia sedang makan. Kemudian kata perempuan ini, wahai Rasulullah, aku minta yang kamu makan itu, katanya. Aku mau minta apa yang kamu sedang makan. Apa yang terjadi, ahwati fillah? Para sahabat marah nggak? Marah ya, apa-apaan kamu ini gitu, nggak sopan sama Rasulullah kayak gitu. Tapi mulianya akhlak Rasulullah, dia memberikan apa yang akan beliau makan. Insya Allah. Kemudian dimakanlah oleh perempuan ini makanan yang ada di tangannya Rasulullah SAW, tapi nggak langsung dimakan, suapin ya enggak ya. Dan dimakan oleh perempuan itu, dan masya Allah setelah itu perempuan ini perangainya menjadi kebalikannya. Dia menjadi pribadi yang lembut, menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Masya Allah ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun disakiti, walaupun bahasanya kita gak sopan gitu, tidak sopani oleh orang lain, tapi mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik untuk kita semua ya akhwati fillah. Jadi kalau kita subhanallah ya akhwati fillah, saat ini banyak fitnah dunia. Saya lihat kabar-kabar berita rumah tangganya seperti ini, ada yang selingkuh ya, ada istrinya seperti ini, suaminya seperti ini, gak usah kemakan. Kemudian kita lihat dari mana dong tentang rumah tangga yang sesungguhnya? Lihatlah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para ibunda kita, ummahatul mukminin. Bagaimana seorang sosok Bunda Khadijah ya, yang beliau luar biasa ya, beliau mengeluarkan hartanya demi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah juga dengan kecerdasannya untuk menyampaikan dakwah Islam. Bagaimana akhlak istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah mereka role model untuk kita para kaum akhwat ya. Mereka berdakwah, mereka mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana romantisnya Rasulullah dengan para istri-istrinya. Jangan menjadikan para artis itu sebagai role model, nggak ada ya. Nggak ada arti jadikan role model, tapi jadikanlah suri tauladan kita itu uswatun hasanah. Apa dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, maka lihatlah Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, kemudian baca sirah Nabi SAW, dan dekati para ahli ilmu. Ya, barakallahu fikun akhwati fillah. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari sampai kepada hati-hati kita ya, terutama menjadikan kita lebih baik lagi dari sebelumnya, menjadikan ilmu yang kita dapat adalah jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf akhwati fillah jika saya juga sering ada silap kata ya. Saya hanya kurir saja ya, tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, karena ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah ya. Kalau pohon tanpa buah nggak ada manfaatnya. Maka kita usahakan apa yang kita pelajari hari ini, kemarin, kapanpun itu, amalkan dan sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum akhwati, kita tutup dengan istighfar ya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Kemudian mohon izin kita doa satu doa yang Rasulullah ajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratana wa amir rawatina. Allahumma ihfadna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an ughtala min tahtina. Allahumma alimul ghaibi wasyahada fatirus samawati wal ardi wa kulli syai'in wa malikah. Rabbighfir lana dzunubana Rabbighfir lana dzunubana Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Kama rabbawna sighara, seperti mereka mendidik kami, menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.